Makanan merupakan zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi. Karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral merupakan nutrien dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Kali ini kita akan membahas jurusan apa saja sih yang berhubungan dengan makanan, yaitu jurusan teknologi pangan. Dan apakah sama sih jurusan teknologi pangan dengan ilmu gizi? Mari kita simak video berikut ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, subscribe channel YouTube ini. Sejarah dimulai dari seorang Nicholas Appert, penemu pada tahun 1804. Dia berhasil mengembangkan proses mengalengkan bahan pangan. Namun, pada masa itu, Nicholas Appert mengaplikasikannya tidak berdasarkan ilmu pengetahuan pangan. Kemudian, bapak ini mendirikan ruang kerja dengan 50 karyawan untuk membuat sistem penggalengan yang semakin terkenal. Bapak ini juga pintar ya. Namun, pabrik ini hancur pada 1815 setelah terjadinya invasi di Prusia. Penerapan teknologi pangan berdasarkan ilmu pengetahuan dimulai oleh Louis Pasteur, seorang ilmuwan Prancis, ketika mencoba untuk mencegah kerusakan akibat mikroba pada fasilitas fermentasi anggur setelah melakukan penelitian terhadap anggur yang telah terinfeksi. Dan tahukah kalian bahwa Pasteur juga menemukan proses yang disebut dengan pasteurisasi, yaitu pemanasan susu dan produk susu untuk membunuh mikroba yang ada di dalamnya dengan perubahan sifat dari susu yang minimal. Jadi sob, dari sinilah asal kata pasteurisasi. Teknologi pangan adalah disiplin ilmu tentang pengetahuan pangan, terkhusus produk pasca panen, yang memanfaatkan teknologi agar bertambahnya nilai kualitas dari produk tersebut. Teknologi pangan merupakan aplikasi dari ilmu pangan untuk sortasi, pemrosesan, pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Lantas, apa saja sih yang dipelajari pada food tech ini? Rekayasa proses pangan, mikrobiologi dan keamanan pangan, pangan dan gizi, manajemen industri pangan, pengemasan pangan, pengeringan dan pendinginan. Kemudian yaitu teknologi teh, kopi, dan coklat, teknologi minyak rempah dan obat, teknologi fermentasi, bioteknologi pangan, mikrobiologi pangan dan enzimonologi, dan manajemen pangan aman dan halal. Masih banyak lagi mata kuliah yang menarik lainnya. Setelah lulus menjadi mahasiswa ilmu teknologi pangan, kalian bisa berkarir di beberapa bidang. Peneliti, seperti di Badan BPOM, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan BPPT. Kemudian kalian bisa menjadi sebagai tenaga pendidik seperti dosen di sebuah universitas atau institut. Tidak sedikit lulusan ilmu teknologi pangan yang kemudian membuka usaha ekspor impor. Jika kamu mampu merencanakan dan mendirikan suatu perusahaan, menguasai manajemen perusahaan atau mengembangkan usaha yang telah berjalan, kamu berpeluang untuk membuat pabrik sendiri. Maka, kamu bisa menjadi entrepreneur atau pengusaha. Kebayangkan, jika kamu menjadi entrepreneur, kamu membuka lapangan pekerjaan. Maka, itu akan mengurangi pengangguran yang ada di negara kita. Selanjutnya bekerja di bidang industri.
seperti perusahaan di Wings, Java, Mayora, dan Nestle. Kebanyakan sarjana yang baru lulus diterima bekerja di bagian pengendalian mutu atau quality control dan quality assurance, di mana mereka bertugas untuk memastikan proses pengolahan makanan di pabrik berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Selain sebagai quality analyst dan quality control, kalian juga bisa menjadi R&D, yaitu sebagai pengembangan produk. Contohnya pada produk berikut ini. Ini Oreo hasil pengembangan aku loh. Atau ini Lays rasa kasih sayang yang formulasi tim aku. Nah, bagaimana? Udah paham kan dengan jurusan teknologi pangan ini? Selanjutnya yaitu jurusan ilmu gizi. Ilmu yang mempelajari tentang pangan, zat gizi, dan komponen pangan lainnya yang kaitannya dengan kesehatan tubuh manusia. Di jurusan ini, mahasiswa mempelajari tentang banyak aspek yang berkaitan dengan gizi. Maka, cabang ini tak akan lepas dari pendalaman terhadap hubungan antara makanan yang diasupin oleh masyarakat dengan kesehatan. Di beberapa perguruan tinggi, ada yang memisahkan ilmu gizi. Pertama, ke ranah kedokteran. Kedua, ke ranah masyarakat. Kuliah di jurusan gizi, kamu akan belajar beberapa materi seperti berikut ini. Biokimia gizi, ilmu bahan pangan, mikrobiologi pangan, sosiologi gizi, patofisiologi gizi, prinsip-prinsip ilmu gizi, teknologi pengolahan pangan. Selanjutnya ada mata kuliah antropologi gizi, metabolisme zat gizi, gizi dalam daur kehidupan, gizi masyarakat, penilaian status gizi, evaluasi gizi, pendidikan gizi, dan masih banyak lagi pelajaran yang akan dipelajari. Setelah lulus dari ilmu gizi, pada mulanya orang lain yang gak paham dengan jurusan ini bakal menuduh kamu sebagai bekerja di penyuluhan atau di puskesmas. Bener sih, tapi nggak itu doang. Banyak banget prospek kerja yang menjanjikan yang bisa kamu ambil. Seperti di institusi kesehatan, contohnya di rumah sakit, puskesmas. Kemudian kamu juga bisa bekerja di industri pendidikan, seperti menjadi dosen atau tenaga pengajar. Bekerja di industri yang bergerak di perusahaan food industry. Atau kamu juga bisa menjadi seorang konsultan gizi. Nah, itulah beberapa penjelasan tentang jurusan teknologi pangan dan jurusan ilmu gizi. Semoga setelah menonton video ini, pikiran kamu menjadi lebih terbuka. Kamu yang ragu-ragu jadi bisa mutusin beneran pengen ambil atau enggak, dan bisa milih kampus yang sesuai. Tentunya biar bisa diterima di kampus impianmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dan jangan lupa komen di bawah ya.